Halo pioneer semua, kembali lagi bersama Hirata Channel. Beredar isu perihal lockup atau angka penguncian yang sekarang akan segera diupdate adalah aktifnya lockup hingga 200% dan untuk durasi sampai hingga 3 tahun. Yang sebelumnya hanya 100% ya. Mari kita bahas. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa di subscribe. Oke? Subscribe ya. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan yang terpenting bahagia serta banyak rezeki. Sehingga tidak bergantung pada proyek ini saja, yang artinya tetap ikuti proyek ini apapun ritme dan akhirnya nanti. Sehingga waktu yang ada tidak terbuang dengan percuma, tetapi tetap melakukan penambangan di Pi Network. Dan tetap ikuti progresnya. Mari kita lanjut. Beredar kabar di Twitter perihal meningkatnya lockup rate pada Picoin yang akan dilakukan oleh core team, yaitu hingga mencapai 200%, yang sebelumnya adalah hanya sampai 100%. Angka ini sangat fantastis, terlebih bukan hanya persentasenya, tetapi juga pada tingkat durasinya yang mencapai 3 tahun. Hingga video ini dirilis, ini baru merupakan isu yang beredar, tetapi masih bisa divalidasi kebenarannya. Sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu mengenai lockup ini. Berbeda dengan staking dan hodl, lockup di sini adalah pada fase jaringan tertutup atau closed mainnet yang saat ini masih dilakukan oleh core team sebelum menuju open mainnet. Di mana reward yang didapat adalah bagi para pioneer akan menambah boost atau kecepatan menambang pada fase tertutup. Dengan durasi tersebut memungkinkan besaran koin Pi yang akan didapat akan lebih besar. Tetapi dengan catatan tetap melakukan penambangan setiap hari. Jika tidak melakukan penambangan itu sama saja sia-sia ya. Serta tentu dengan catatan bahwa setelah fase close mainnet ke open mainnet, Pi harus di lock. Hal ini merupakan win-win solusi dari core team untuk pioneer, memaksimalkan koin Pi yang bisa ditambang dengan gratis. Dan juga membuat harga Pi pada saat listing nantinya atau open mainnet nantinya itu tidak drop. Dengan harapan semua orang tidak serakah menjual semua Pi yang diperoleh selama penambangan gratis. Karena akan berlaku hukum ekonomi atau hukum permintaan. Jika supply berlebih, maka harga akan cenderung turun. Tetapi sebaliknya, jika supply sedikit, maka akan cenderung harga menjadi naik. Kita akan ambil contoh seperti di pasar. Ketika tempe banyak, maka tempe akan menjadi murah. Tetapi jika tempe di pasaran terbatas, maka permintaan banyak sehingga tempe akan menjadi mahal. Itulah contoh siklus ekonomi hukum permintaan. Lalu kemudian apa yang perlu dilakukan sekarang? Mari kita bahas. Pertama, pastikan tim rujukan telah KYC terlebih dahulu. Ini sudah dipermudah oleh core team dengan hadirnya fitur live checkness. Mengapa hal ini perlu didorong dan diingatkan? Karena menambah mining rate bukan hanya dari lockup, tetapi besarnya nilai Pi yang didapat dari penambangan bersama itu tidak akan bisa dimigrasikan jika nilai penambangan bersama tersebut ada tim rujukan yang belum KYC. Hanya koin Pi yang didapat setelah proses KYC yang akan bisa dimigrasikan. Jika di sini ada yang sudah KYC dan checklist ke migrasi, dapat dilihat angka yang dimigrasikan pasti tidak semua koin Pi, melainkan hanya koin yang sudah KYC yang bisa dimigrasikan ke mainnet ke depannya. Jadi jelas ya, pastikan nilai Pi yang didapat bisa dimigrasikan
dan pastikan teman rujukan juga sudah melakukan proses KYC. Karena dengan hal tersebut, maka nilai Pi yang sudah dilakukan pada proses penambangan itu bisa dimigrasikan, serta nilai Pi yang dilakukan pada saat melakukan penambangan bersama tim rujukan yang sudah KYC yang akan bisa dimigrasikan ke jaringan terbuka nantinya. Kita lanjut pada bagian kedua, yaitu bijak dalam melakukan proses lockup. Karena akan mempengaruhi nilai penambangan Pioneer semua. Semakin besar dan lama lockup yang dibuat, maka akan menambah boost pada nilai Pi yang didapat dalam penambangan setiap hari. Serta membuat skala prioritas, jangan sampai FOMO atau fear of missing out, yang artinya jangan serta-merta menjual semua. Itu yang akan membuat harga menjadi turun. Dan spekulan akan senang dengan hal tersebut. Karena mereka akan membeli koin Pi sebanyak mungkin dan menyimpannya. Dengan tujuan untuk memonopoli pasar. Sehingga pada saat harga naik, maka mereka akan menjual. Dan pada saat terjadi kelangkaan, hal itu yang membuat harga semakin meningkat. Hingga saat video ini dibuat, masih banyak kita dapatkan di sosial media di platform X, Facebook, Instagram, bahkan beberapa sosial media lainnya yang menawarkan untuk pembelian koin Pi. Padahal masih dalam fase close mainnet. Jadi bisa dibayangkan, mereka sudah bersiap-siap dari sekarang sebelum open mainnet sudah mau memborong koin Pi. Itu artinya nantinya mereka akan menjadi spekulan yang memonopoli pasar. Yang terakhir, yang ketiga, berproseslah dengan melakukan transaksi ke depannya pada saat open mainnet melalui ekosistem yang telah dibangun oleh core team. Karena dengan hal tersebut tentu akan memperkuat ekosistem yang sudah jauh-jauh hari dibuat oleh core team sebelum open mainnet. Berbeda dengan beberapa koin yang beredar saat ini, mereka tidak mempunyai ekosistem dan mereka hanya listing dengan seadanya. Like jika suka video ini, jangan lupa komen jika ada masukan. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share dan bagikan sehingga video ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap kami membuat video terbaru dan update terbaru mengenai Pi Network, para pioneer semua dapat mendapatkan update sesegera mungkin. 2 hari lalu, ada koin yang baru listing yaitu NOT di Binance dengan pergerakan harga yang signifikan pada hari pertama perilisannya. Kemudian pada hari berikutnya harga turun signifikan. Tentu hal ini tidak bisa dijadikan patokan. Ketika orang berbondong-bondong dengan aksi beli dan jual tanpa melalui ekosistem, sehingga hanya koin yang diperdagangkan, maka dampak FOMO yang hanya bisa didapatkan. Kemudian harga turun drastis. Dalam hal ini, mari sebagai pioneer yang memiliki harapan terhadap Pi Network, mari bahu-membahu membuat ekosistem yang sehat untuk keberlangsungan Pi Network. Dan keberlangsungan ekosistem yang dapat diimplementasikan pada kegiatan sehari-hari dalam setiap transaksi. Mari pergunakan waktu yang ada untuk selalu klik petir, meskipun makin hari makin sedikit koin Pi yang bisa ditambang. Karena pada saat listing pada jaringan terbuka, kami yakin semua orang akan berbondong-bondong menggunakannya. Karena beberapa kemudahan dalam transaksi dan serta kecepatan yang dimiliki oleh Pi Network dibandingkan dengan Bitcoin seperti yang sudah kita bahas. Nilai lebih inilah yang ditawarkan oleh core team pada khalayak ramai. Sehingga banyak para spekulan semakin hari semakin terang-terangan membeli koin Pi meskipun sebelum listing. Ini merupakan sebuah pertanda bahwa atensi pada proyek ini semakin jelas dan terang. Terlebih dalam hal ini terdapat BlackRock dengan ETF-nya mulai liar dalam hal memonopoli Bitcoin.
Terakhir, mari kita sama-sama tetap fokus pada proses yang sudah direncanakan. Sehat semua dan salam bahagia. Goodbye, adios, pionir semua.